Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israyani Sahrir dengan NIM H1A1221173. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan mengenai hukum perikatan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke videonya. Perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Di dalam hukum perikatan terdapat sistem yang terbuka, yaitu setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang diatur dengan undang-undang atau tidak. Dan inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak dengan syarat. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, terdapat dua unsur sumber hukum perikatan, yaitu pertama, perikatan yang timbul dari perjanjian, karena perjanjian adalah pihak-pihak yang dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikat diri dalam menyatakan kemauannya yang konkret. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum atau mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajib memenuhi tuntutan tersebut. Yang kedua, perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dapat bersumber dari undang-undang saja dan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat berupa perbuatan yang sah dan perbuatan yang melawan hukum. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri. Para pihak membuat perjanjian dianggap rela dan ikhlas untuk membuat kontrak dan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Perjanjian juga tidak dibuat atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Pihak yang membuat perikatan atau perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Pada dasarnya, menurut hukum, semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali anak di bawah umur, orang dewasa di bawah pengampuan, dan orang yang sakit jiwa. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berarti objek dalam perjanjian jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Jadi, perjanjian tidak boleh samar-samar atau mengambang. Misalnya, untuk perjanjian sewa menyewa rumah harus jelas lokasi, luas bangunan, dan sebagainya. Yang keempat, atas suatu sebab yang halal. Maksud sebab yang halal yaitu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya saja, perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian judi yang bertentangan dengan peraturan pidana di Indonesia tentu tidak boleh. Asas perjanjian dalam KUH Perdata. Asas yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Keberadaan asas ini diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang keempat, asas itikat baik, yaitu berkaitan dengan niat dari para pihak dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lain dalam perjanjian maupun tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang
Asas ini diatur pada pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian yang terakhir, asas kepribadian atau personality, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya dapat untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1315 KUH Perdata. Prestasi atau performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Bentuk wujud dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata adalah pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat dalam pasal 1253 sampai 1267 KUH Perdata. Yang kedua, perikatan untuk memberikan sesuatu yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang ketiga, perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang diatur pasal 1234 sampai pasal 1437 KUH Perdata. Yang keempat, perikatan dengan ketetapan waktu dalam pasal 1268 sampai 1271 KUH Perdata. Dan perikatan manasuka atau alternatif yang diatur dalam pasal 1272 sampai 1277 KUH Perdata. Yang ke-6, perikatan tanggung renteng dalam pasal 1278 sampai pasal 1295 KUH Perdata. Yang ke-7, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi yang diatur pasal 1296 sampai pasal 1303 KUH Perdata. Yang terakhir, perikatan dengan ancaman hukuman yang diatur pasal 1304 sampai 1312 KUH Perdata. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.